Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wisnu Elianto, mahasiswa Magister Sains Manajemen, bimbingan Bapak Gugup Kismono. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tesis saya yang berjudul Manajemen Batas Pekerjaan Keluarga, Peran Moderasi Mediasi, Preferensi Integrasi dan Kontrol Batas dalam hubungan interupsi teknologi informasi dan kebutuhan pemulihan. Baiklah, kita langsung saja ke pemaparannya. Penelitian tesis saya didasarkan pada beberapa poin masalah sebagai berikut. Pertama, hubungan antara domain pekerjaan dan keluarga sering melibatkan batas yang memisahkan keduanya. Sehingga topik penelitian mulai ramai mengkaji manajemen batas pekerjaan keluarga. Literatur sebelumnya menyatakan bahwa manajemen batas ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami hubungan pekerjaan ke keluarga ataupun sebaliknya. Terlebih, karakteristik pekerjaan saat ini semakin berubah seiring perkembangan teknologi. Kedua, pengaruh dari penggunaan teknologi informasi terhadap kondisi individu masih memiliki kesenjangan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa interupsi teknologi informasi berdampak pada pemulihan, sedangkan peneliti lainnya tidak menemukan bukti tersebut. Nah, salah satu langkah untuk menjelaskan kesenjangan penelitian tersebut adalah dengan mempertimbangkan faktor pemediasi. Faktor pemediasi yang disarankan adalah kontrol batas. Jadi, interupsi teknologi informasi mampu mendorong kebutuhan pemulihan melalui kontrol batas individu yang melemah. Tetapi, hubungan antara interupsi teknologi pada kontrol batas sendiri masih belum jelas. Literatur meyakini bahwa hubungan kedua variabel tersebut dimoderasi oleh preferensi individu, khususnya preferensi integrasi. Jadi, tingkat preferensi integrasi menentukan tingkat pengaruh negatif dari interupsi teknologi informasi pada kontrol batas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diuraikan tujuan penelitian seperti yang dapat dilihat sebagai berikut. Secara singkat, tujuan penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, untuk menguji pengaruh interupsi teknologi informasi pada kebutuhan pemulihan. Kedua, untuk menguji peran mediasi kontrol batas. Yang ketiga, untuk menguji preferensi integrasi sebagai pemoderasi. Dan yang terakhir, untuk menguji pengaruh simultan, yaitu hubungan mediasi yang termoderasi oleh preferensi integrasi. Teori-teori yang digunakan untuk merumuskan hubungan antar variabel penelitian ini meliputi: pertama, teori border, yang merupakan payung teori dalam penelitian ini. Teori ini berkaitan dengan pemahaman bahwa individu menavigasi, mempertahankan, atau melakukan transisi antar domain untuk menyeimbangkan peran pekerjaan dan keluarganya. Kedua, mekanisme teoritis pengurasan sumber daya. Mekanisme ini mengasumsikan jika individu terlalu memfokuskan waktu, energi, tenaga, ataupun perhatiannya untuk pekerjaan, maka dia akan kehilangan sumber daya tersebut untuk urusan pribadi atau keluarga. Begitupun sebaliknya. Ketiga, mekanisme teoritis kongruensi. Mekanisme ini mengkonsepkan bahwa hubungan aspek pekerjaan dan keluarga atau pribadi terjadi secara tidak langsung melalui faktor ketiga. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pertama, interupsi teknologi informasi. Variabel ini berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk tujuan kerja, tetapi terjadi di rumah atau di luar tempat dan jam kerja. Kejadian tersebut tentu menghambat seseorang karena dapat memutus kontinuitas aktivitas peran pribadi atau keluarga yang sedang berlangsung. Kedua, kontrol batas. Ini berkaitan dengan interpretasi psikologis dari kontrol yang dirasakan terkait batas pekerjaan dan keluarga individu. Kontrol batas yang melemah menunjukkan bahwa individu sudah tidak mampu untuk mengendalikan peran pekerjaan dan keluarganya. Ketiga, preferensi integrasi. Preferensi integrasi berkaitan dengan kesediaan individu untuk mengintegrasikan peran pekerjaan dan keluarganya. Terakhir, kebutuhan pemulihan. Kebutuhan pemulihan adalah kondisi di mana individu tidak dapat melakukan aktivitas pemulihan yang cukup, sehingga dirinya enggan untuk melanjutkan tuntutan saat ini ataupun menerima tuntutan baru. Selanjutnya dirumuskan 4 hipotesis penelitian sebagai berikut. Hipotesis 1, interupsi teknologi informasi berpengaruh positif pada kebutuhan pemulihan. Hipotesis ini dijelaskan oleh teori border dan mekanisme pengurasan sumber daya.
yang didukung oleh beberapa penelitian yang relevan. Hipotesis 2, kontrol batas memediasi hubungan positif interupsi teknologi informasi dan kebutuhan pemulihan. Hipotesis ini dijelaskan oleh teori border dan mekanisme kongruensi, yang juga didukung oleh beberapa penelitian yang relevan. Hipotesis 3, preferensi integrasi memoderasi pengaruh negatif interupsi teknologi informasi pada kontrol batas. Pengaruh tersebut lebih kuat bagi individu dengan preferensi integrasi yang rendah dibandingkan integrasi yang tinggi. Hipotesis ini juga dilandaskan pada teori border dan beberapa penelitian yang relevan. Hipotesis 4, pengaruh tidak langsung dari interupsi teknologi informasi pada kebutuhan pemulihan melalui kontrol batas akan lebih kuat pada individu dengan preferensi integrasi yang rendah. Hipotesis ini mengombinasikan mekanisme mediasi dan moderasi, atau sering disebut sebagai hipotesis simultan. Hipotesis ini juga didasarkan pada teori border, dan penelitian sebelumnya juga yang relevan dijadikan sebagai rujukan hipotesis ini. Hipotesis-hipotesis tersebut dapat digambarkan pada model penelitian ini. Jika dilihat, jalur hubungan pada model penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diusulkan tadi. Untuk menguji model penelitian yang diusulkan tersebut, maka dirumuskan metode penelitian yang tepat. Secara singkat, desain penelitian ini adalah survei, yang termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Populasinya adalah karyawan di instansi pemerintah dan swasta, dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, di mana kriterianya adalah karyawan yang menggunakan perangkat teknologi informasi. Data yang digunakan adalah data primer, di mana responden mengisi sendiri kuesioner yang diberikan. Kuesioner tersebut menggunakan skala Likert yang dibagikan secara daring. Selanjutnya terkait analisis data, terdapat dua aspek utama yang akan dianalisis atau diuji. Yang pertama adalah pengujian instrumen, yang meliputi uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua adalah pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan adalah makro proses dari Hayes, dengan menggunakan beberapa model, seperti model 1, model 4, dan juga model 7. Setelah dianalisis, diketahui bahwa demografi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di sini bisa dilihat mayoritas responden dari mulai usia, pendidikan, jenis kelamin, sektor perusahaan, status menikah, sampai apakah responden tersebut tinggal sendiri atau bersama keluarga. Sedangkan untuk uji instrumen, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tentang kecukupan sampel. Hasil KMO menunjukkan kecukupan sampel untuk pengujian CFA. Kedua, tentang validitas konvergen. Hasilnya menunjukkan seluruh item memenuhi validitas konvergen yang baik. Begitu juga dengan validitas diskriminan, yang telah memenuhi validitas diskriminan yang baik. Terakhir, reliabilitas juga menunjukkan konsistensi atau reliabilitas yang baik. Sedangkan untuk hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Seperti yang dapat dilihat bahwa hipotesis 1 diterima. Artinya, semakin tinggi interupsi akan semakin tinggi juga kebutuhan pemulihan karyawan. Selanjutnya, hipotesis 2 diterima karena kontrol batas terbukti sebagai pemediasi. Namun, karena pengaruh langsungnya juga terbukti, maka mediasi yang terjadi adalah secara parsial. Hipotesis 3 terkait moderasi juga diterima. Artinya, semakin tinggi preferensi integrasi karyawan, semakin lemah pengaruh negatif dari interupsi pada kontrol batas. Terakhir, hipotesis 4 terkait pengaruh simultan juga diterima. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan mediasi yang terjadi lebih lemah pada preferensi integrasi yang tinggi. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tadi, maka secara keseluruhan hasil penelitian ini mendukung literatur yang menyatakan adanya interupsi teknologi informasi memiliki dampak negatif yang signifikan pada kondisi individu ketika di rumah. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini menjelaskan perbedaan pengaruh dari interupsi teknologi informasi pada kebutuhan pemulihan berdasarkan perbedaan preferensi integrasi dan kontrol batas. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan literatur manajemen batas pekerjaan keluarga. Peneliti sebelumnya menyarankan untuk terus mengembangkan topik manajemen batas pekerjaan keluarga ini.
Kemudian, penelitian ini juga mengonfirmasi teori border. Teori border merupakan teori payung yang mendasari perumusan hipotesis penelitian ini. Diterimanya hipotesis-hipotesis tersebut menjadi bukti empiris dalam mengonfirmasi fenomena dari teori border. Begitu juga dengan mekanisme teoritis pengurasan sumber daya dan kongruensi yang terkonfirmasi dalam penelitian ini. Terakhir, penelitian ini memberikan sumbangan terhadap mekanisme negatif pekerjaan keluarga dengan konsep mediated-moderated yang jarang dilakukan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan inspirasi, baik bagi pihak organisasi ataupun individu, untuk saling mendukung dalam menciptakan keseimbangan pekerjaan dan keluarga anggota organisasi. Sehingga, kesejahteraan karyawan akan meningkat, pada akhirnya kondisi positif yang dirasakan karyawan tersebut berpengaruh pada luaran positif organisasi secara keseluruhan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang penting untuk dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya mengkaji mekanisme negatif dengan arah interaksi dari pekerjaan ke keluarga. Padahal penggunaan teknologi tidak selalu berdampak negatif tetapi juga positif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji mekanisme lain, misalnya mengkaji interaksi positif atau interaksi negatif dengan arah dari keluarga ke pekerjaan. Kedua, konsep bekerja dari rumah atau teleworking memiliki dua konsep besar, yaitu konsep formal dan informal. Penelitian ini menggunakan konsep informal, karena interupsi yang terjadi bukan sebagai pengganti jadwal kerja formal, tetapi merupakan penambahan beban dari jadwal kerja formal. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mengkaji konsep telework formal dan membandingkan keduanya. Ketiga, penelitian ini memiliki kelebihan dalam aspek generalisasi, karena memang didasarkan pada saran sebelumnya untuk menggambil sampel yang luas. Sehingga penelitian ini menjadi terbatas dalam menggali kasus pada sampel tertentu. Penelitian selanjutnya perlu memilih sampel yang paling membutuhkan kajian mendalam. Demikian pemaparan poin-poin penting dari tesis saya. Tentu dalam pemaparannya masih banyak yang tidak detail, karena ini hanya sebagai ulasan. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada naskah penelitian tesis saya. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarilah dan terus tertawa.